Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat ETL Channel? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang insya Allah sebentar lagi pada bulan Agustus dan September nanti akan mengikuti SKB CPNS tahun 2019. Saya merupakan lulusan CPNS 2018 dan saya mengambil formasi guru pendidikan agama Islam. Maka dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengikuti SKB CPNS guru pendidikan agama Islam pada tahun 2018 yang lalu. Baik, tapi sebelum itu saya mengingatkan untuk teman-teman, silahkan terlebih dahulu secara sukarela karena gratis, silahkan klik tombol subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan makin maju, dan biar teman-teman juga tidak ketinggalan tentang video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, langsung saja. Pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa SKB ini berbeda dengan SKD, karena SKB setiap jawabannya hanya berlaku salah dan benar. Ketika benar maka skornya 5, dan ketika salah maka skornya 0, sehingga jika seandainya benar semua skor maksimalnya sebesar 500. Berbeda dengan SKD yang dulunya ada soal TKP yang setiap jawabannya punya skor yang rentangnya antara 1 sampai 5. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah soalnya sama seperti SKD, yaitu berjumlah 100 soal yang mempunyai alokasi waktu selama 90 menit. Jadi teman-teman harus menggunakan waktu seefektif mungkin biar tidak kehabisan waktu ketika mengerjakan soal-soal di SKB tersebut. Selanjutnya, saya ingin berbagi pengalaman juga bahwa SKB itu soalnya sudah fokus, yaitu mengenai dua hal bagi kita calon guru, terutama guru pendidikan agama Islam. Apa dua hal itu? Pertama, soalnya berkenaan dengan pedagogik, teman-teman. Kemudian yang kedua, soalnya berkenaan dengan profesional. Nah, apa saja soal tentang pedagogik dan profesional itu? Untuk yang pedagogik, maka nanti soalnya itu berkenaan dengan bagaimana kita menguasai kelas. Jadi soalnya nanti tentang karakter siswa, kemudian tentang teori-teori belajar, kemudian tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum, kemudian tentang berkomunikasi secara efektif, kemudian soalnya tentang penilaian dan hasil belajar, kemudian soalnya juga tentang tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas belajar, dan lain sebagainya. Jadi dia tentunya mengenai bagaimana penguasaan kita ketika kita berada di dalam kelas. Kemudian untuk yang soal-soal profesional, nanti dia akan berkenaan dengan bagaimana kita menguasai materi pelajaran kita maupun materi agama Islam secara umum. Kemudian dia nanti tentang bagaimana kita mengembangkan materi pembelajaran, lalu kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan proyektor, menggunakan laptop dan lain sebagainya ketika kita mengajar. Kemudian profesional juga soal-soalnya berkenaan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan, misalnya tentang Permendiknas nomor sekian-sekian, kemudian Permendikbud nomor sekian-sekian tahun sekian dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk mempelajari itu. Nah, selanjutnya pengalaman saya juga ketika mengikuti SKB ini lebih menguntungkan bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman mengajar. Mengapa? Karena nanti pada soal-soalnya itu banyak tentang studi kasus. Jadi misalnya ada tentang siswa yang punya masalah lambat dalam memahami suatu materi daripada siswa-siswa yang lainnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Misalnya apakah dengan model dan metode ataupun strategi pembelajaran tertentu sehingga pembelajaran kita lebih efektif dan siswa yang tadi lambat untuk
menerima materi pelajaran kita berikan, bisa juga cepat ataupun dapat menerima materi pelajaran sama seperti siswa-siswa yang lainnya. Jadi dia banyak tentang studi-studi kasus semacam itu. Jadi teman-teman juga silahkan pahami tentang model, metode, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga pengalaman saya ketika mengikuti SKB CPNS 2018, soal-soalnya juga banyak mengenai tentang materi-materi PAI secara umum. Saya ingat waktu itu ada juga soal tentang kita waktu kuliah S1, yaitu tentang ilmu tasawuf, lalu kemudian tentang sejarah Islam di dunia, misalnya sejarah Islam di Spanyol, di Eropa, lalu juga kemudian tentang kerajaan Abbasiyah, tentang kerajaan tentang Bani Umayyah dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa pelajari tentang itu. Insya Allah ada nanti yang masuk. Jadi saya berbagi pengalaman ini karena saya juga ingin teman-teman semua bisa sukses dan bisa juga lulus mendapatkan NIP pada tahun 2020 ini, terutama bagi teman-teman yang sama seperti saya, yaitu mengambil formasi pada guru pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah video singkat tentang pengalaman saya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.